Balik lagi, kenapa saya bikin opini yang berbeda tentang Sambo itu, saudara? Kasihan. Orang itu kalau sudah jatuh, jangan ditimpa lagi, saudara. Ya, Anda bayangin ya, ini anak dari SMA itu anak baik-baik, saudara. Sampai tiba-tiba dia karirnya melejit, sampai tiba-tiba rupanya tidak kuat derajat, hancur dia. Hancurnya itu dia membawa semua keluarganya bukan cuman minus, nyungsep ke liang kubur, saudara, hancurnya. Hancur-hancurnya. Nggak bisa bangun orang begini, mau bangun bagaimana? Anda kebayang nggak dia mau bangunnya kayak apa? Susah, saudara. Usia masih muda, baru 50 tahun. Ya kan? Mau bangunnya gimana orang ini? Masih hidup pula kan? Kalau mati mah ya sudah. Masih hidup, dia nanggung loh. Kalau orang Jepang udah bunuh diri dia tuh. Ya kan? Kalau orang Jepang bunuh diri, harakiri, saudara, supaya jangan membuat malu seluruh hidupnya, belum tentu support dia, keluarganya pun bisa buang dia loh. Ya, kakak adiknya pun, orang tuanya pun bisa buang dia, mempermalukan nama keluarga itu, saudara. Anda kebayang enggak betapa hancurnya? Ditambahin opini-opini, udah jatuh Anda injek-injek lagi, dan Anda nggak tahu masalahnya dia. Itu yang saya hindari dari komunitas. Jangan injek-injek orang yang sudah jatuh, yang Anda sendiri nggak tahu kebenarannya. Saya sekolah nggak pernah nyontek. Sekolah nggak pernah nyontek, bisa-bisa. Di situ saya ngeliat ya, bobroknya polisi itu ya. Saya ngeliat bobroknya polisi dibayari sama mafia yang mau menjarain saya itu di depan mata saya, saudara. Ini yang buat dia ya. Wah, kurang ajar, saudara. Ini yang buat dia, sambil nunjuk saya. Ini yang buat dia. Kasih duitnya ke polisi. Biar saya masuk, saudara. Masuk, saudara. Di depan mata saya, kurang ajar sekali. Dia mau menunjukkan betapa hebatnya dia, saudara. Waktu kita memutuskan hubungan kerja dengan Pak Putih, ya, saya begitu langsung reaksi orang ya. Pak Putih mencuri, Pak Putih mencuri. Saya kaget, saudara. Jahat sekali ini orang-orang ya. Apakah Pak Putih mencuri? Tidak loh, saudara. Dia tidak mencuri loh. Jahat sekali orang-orang ini ya. Saya kaget tuh dengan reaksinya orang-orang Kristen. Dan ada di grup kita pula. Saya tidak pernah ngomong Pak Putih mencuri loh kepada khalayak ramai loh. Ya. Saya berkata ya, ini kalau diteruskan berpotensi kriminal, prosedur-prosedur seperti ini. Dan saya sudah pengalaman hal yang begini. Bukan Pak Putih mencuri, tetapi saudara lihat, orang itu senang kalau orang lain celaka, saudara. Orang itu senang kalau orang lain celaka. Orang itu nunggu-nunggu Anda itu jatuh. Orang itu nunggu-nunggu Bu Vivin, Pak Alex, ya, Pak Santiamer, nunggu-nunggu Pak Stephen, bahkan nunggu saya jatuh, saudara. Bu Lianti kolaps. Orang itu nunggu. Mazmur 109 keseluruhannya dari 1 sampai 31 nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 26 Pastor Paul yang akan menyampaikan. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita senantiasa hidup melekat erat kepada Tuhan ya. Ya, ini di atas masih panas, jadi saya harus di bawah ini. Nah, saudara, ketika para rasul ini berkumpul, Yudas itu sudah bunuh diri ya, mati. Nah, lalu Petrus mengutip firman Tuhan itu bahwa jumlahnya tinggal 11, harus genap 12. Ya, karena semua orang Yahudi tahu angka-angka ini ya. Alkitab itu mengenal angka-angka ya. Dari mulai 3, 2, 1, 3, 12, 4, nah dari kelewatannya 1, 3, 4, 7, 12, 24, 40, 70, ya 120, 144,
Alkitab itu mengenal angka-angka, dan angka-angka itu punya makna, saudara. 153, itu ada angka-angka keramat di dalam Alkitab seperti itu, saudara. Nah, jadi waktu Petrus dengan spontan, karena dia orang sanguin, ya, langsung spontan, oh ini kurang satu nih, tambahin satu ya. Tapi dia lupa, saudara, firman Tuhan, maklum, belum dipenuhi Roh Kudus. Petrus lupa bahwa bukankah aku yang memilih kamu? Nah, bukan mereka yang memilih diri mereka sendiri, saudara. Dia pikir dengan buang undi mereka memilih menggantikan tempatnya. Oh enggak, Yesuslah yang memilih secara langsung, secara pribadi, dipanggil satu-satu, saudara, bukan karena undian. Ya, sehingga kita tahu Yesus kemudian mendatangi seorang rabi Yahudi, Paulus, ya, dan dialah yang dipilih menjadi rasul, saudara. Dan luar biasa sekali gebrakan para rasul ini. Dan saya yakin dialah penggantinya Yudas, saudara, si Rasul Paulus ini. Ya, dengan pilihan dari Tuhan langsung. Nah, saudara, banyak sekali ya kita di dalam kehidupan sehari-hari melakukan prasangka-prasangka karena kenaifan kita, ya. Karena kenaifan kita, ketidaktahuan kita terbujuk ya oleh sebuah tren. Nah, trennya kemana nih? Ke sana, trennya ke sana. Itu saudara terprovokasi untuk melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan trennya. Akibatnya, saudara, Anda seringkali tidak berpikir dengan jernih. Dari mulai mengambil keputusan untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain, dari mulai keputusan-keputusan berupa tindakan-tindakan maupun perkataan-perkataan, ide maupun opini, saudara. Nah, berapa minggu ini kita dihebohkan dengan Jenderal Sambo, ya kan? Opini, semua orang cerita beropini kemana-mana, saudara. Lalu saya dengan sengaja memberikan opini yang lain, ya, yang tentu sebetulnya masuk akal. Tapi bagi orang yang sudah hidup di dalam kebutaan, kan udah kalap, saudara. Dia nggak akan bisa terima opini yang lain. Nah, saudara, coba contohnya, saudara, ya. Kalau ada satu orang ya mencuri, dituduh mencuri, saudara. Contohnya di grup inilah, ya. Kalian nih, ibu cinta tiba-tiba nggak tahu juntrungannya kemana, nanti yang lain bisa ikut jauhin Bu Cinta loh. Padahal yang ngomong mungkin nggak sengaja nih, nggak sengaja Bu Sarma, nggak sengaja bilang, tetapi dia lagi menyimpulkan Ibu Cinta mencuri. Semua orang langsung bisa menjauhi Ibu Cinta loh, padahal nggak tahu sebabnya. Bukannya nanya, kadang-kadang malah nggak pakai nanya dulu, malah kadang-kadang langsung kamu mencuri ya, langsung gitu ya. Ngeri, saudara. Itu yang terjadi, ya. Itu yang terjadi, saudara. Waktu kita memutuskan hubungan kerja dengan Pak Pute, ya, saya begitu langsung reaksi orang, ya. Pak Pute mencuri, Pak Pute mencuri. Saya kaget, saudara. Jahat sekali ini orang-orang, ya. Apakah Pak Pute mencuri? Tidak loh, saudara. Dia tidak mencuri loh. Jahat sekali orang-orang ini, ya. Saya kaget tuh dengan reaksinya orang-orang Kristen. Dan ada di grup kita pula. Saya tidak pernah ngomong Pak Pute mencuri loh kepada khalayak ramai itu, ya. Saya berkata, ya, ini kalau diteruskan berpotensi kriminal. Prosedur-prosedur seperti ini, dan saya sudah pengalaman hal yang begini. Bukan Pak Pute mencuri, tetapi saudara lihat, orang itu senang kalau orang lain celaka, saudara. Orang itu senang kalau orang lain celaka. Orang itu nunggu-nunggu Anda itu jatuh. Orang itu nunggu-nunggu Bu Vivin, Pak Alex, ya, Pak Santiamer, nunggu-nunggu Pak Stephen, bahkan nunggu saya jatuh, saudara. Bu Lianti kolaps. Orang itu nunggu.
Suatu ketika, saudara, saya jadi wakil gembala. Ada board, ya, board pastoral ya. Jadi saya salah satu yang wakil gembala namanya ya, di sebuah gereja yang cukup besar, saudara. Saya turun ke bawah, saudara. Orang-orang ini rajin ke gereja kami, saudara. Saya turun ke bawah. Saya tuh orangnya dari dulu, kalau saya kerja pun, walaupun saya bosnya, saya selalu turun ke bawah, saudara. Saya pengen dengar. Saya itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang ini dua, ya. Karena persepsi bukan misalnya nih ya, ini Pak Alex kerja, terus Pak Stephen ada semua kan, terus ada Pak Santiamer ini kan ketua-ketua operasional. Bukan saya nggak percaya mereka ngaling atau bohong, saya bukan. Persepsi. Persepsi setiap orang itu bisa beda. Kejadian yang sama, persepsinya bisa beda. Nah, itu yang saya cari. Persepsi dan perspektif yang berbeda dari kondisi di lapang. Ya. Maka saya turun. Waktu itu saya turun. Dan saya cukup terkejut waktu saya turun. Semua orang yang merasani gembala kami itu supaya hancur, saudara. Ada yang sampai nyeplos ya, tak enteni gue si Pak Kiki kapan jatuhnya, pasti suatu ketika jeblok. Nih, pegang omonganku, sampai sekarang dan jeblok, saudara. Ya, ini memang gembala kita ini memang tulus hati. Ini diurus. Saya kaget, saudara. Saya pikir beneran yang dia gembala kami begitu. Nah, terus saya cerita sama gembala saya nggak sebut orangnya, tapi ini tahu namanya. Loh, kok tahu? Saya nggak cerita loh. Saya tahu cerita yang ini pasti dari sana. Terus ada cerita ini tahu orangnya. Loh, kok tahu? Ya karena cerita ini dari sana. Bilangnya. Kamu tahu nggak? Mereka itu kami, walaupun saya sudah tahu dia itu jahat sekali sama kami, tetapi tetap saya kasih pelayanan. Supaya dia melihat dengan dekat bagaimana kehidupan kami. Ngeri, saudara. Ngeri, saudara. Anda tahu nggak, orang-orang itu tuh mengharapkan gembala senior kami ini jatuh terjerembab sial-sialnya dia. Jadi mereka itu rajin ke gereja, aktif, supaya mereka melihat dari dekat nonton kapan dia jatuh, saudara. Kalau dia ada cerita apa ditambah-tambahin, saudara. Terus saya kan penasaran kan, cerita yang ditambah-tambah itu, ada omongan begini bener enggak? Ada omongan begini bener enggak? Wah, satu malam itu saya tanya ya, saya kaget gitu, saya kan baru full time lagi waktu itu kan. Sudah lama enggak full time, saya seperti jauh, saya jadi utusan misi begitu kan, saya melakukan pekerjaan misi, saya balik ke gereja, isinya fitnahan, isinya segala macam, saya sampai pusing, saudara. Yang bilang-bilang, yang aneh-aneh begitu, saudara. Saudara tahu nggak bahwa itu tuh ada di dalam setiap hidup kita. Seneng kalau melihat orang susah, nggak seneng kalau melihat orang seneng. Entah mengapa, itu ada potensi, bahkan Anda dan saya. Sampai kita mengalami metanoia, kelahiran baru. Kita akan senang, akan bahagia kalau orang lain bahagia, dan kita akan sedih kalau orang lain jatuh. Sampai kita mengalami metanoia, cara berpikir kita, saudara. Ada peribahasa, saudara. Seorang sahabat itu akan sahabat itu ya, sahabat-sahabatmu itu, sahabat-sahabatmu, ya, yang dari kecil Anda percaya itu, kalau Anda lagi sedih, dia akan ikut sedih, saudara. Kalau Anda lagi senang, dia akan senang. Tapi kalau Anda lagi senang sekali, mendapat keberuntungan banyak sekali, ya, dia akan batin di dalam hatinya. Kapan kamu jatuhnya ya? Nangkep nggak, saudara? Kalau Anda lagi susah, wah dia akan ikut susah, saudara. Dia akan ikut tangis bersama denganmu. Tapi kalau Anda lagi senang banget, ya, kalau lagi Anda senang, dia senang, saudara. Tapi begitu ada senang banget, dia bilang, kapan ya kamu ini orang nyungsepnya ya? Entah mengapa memang begitu, saudara. Saya bilang, saya wanti-wanti sama anak saya, hati-hati ya. Dan kalau anak-anak kan cenderung, wah setia dengan temannya, loyal, wah rasa ini kan, saya bilang hati-hati.
Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Wah, kita sudah pengalaman ditinggal, sudah pengalaman dikhianati, sudah pengalaman diinjak sama sahabat sendiri, saudara. Sudah pengalaman. Jadi kita selalu ingatkan. Siapa yang tolong saya? Saya bilang sama anak-anak saya kan. Kamu tahu nggak siapa yang tolong papa? Orang-orang yang tidak kenal. Yang orang-orang yang tidak kenal, kita tahu mukanya aja tidak pernah. Mereka itu orang-orang yang tiba-tiba Tuhan kirim buat tolong kita. Jangan pernah andalkan dirimu pada sahabat. Jangan pernah andalkan dirimu pada orang. Andalkan Tuhan saja. Justru para sahabatmu itu yang akan memfitnah kamu karena merasa lebih tahu, dan kamu mau itu dikip, justru sahabat kamu yang akan membocorkannya keluar. Dia itu seakan-akan tahu segala-galanya tentang kamu, dan kamu akan hancur karena omongan sahabatmu yang nggak pas. Itulah fitnah, saudara. Fitnah itu nggak sekedar karena kebencian seringkali, saudara. Fitnah bukan karena kebencian, tetapi karena orang sok tahu, saudara, kelebihan mulut, lambene turah itu loh, saudara. Lambene turah. Ya. Jadi jangan berpikir, oh ini kan musuh, ini sahabat nggak mungkin fitnah. Oh belum. Dan belum tentu ketika ada orang memfitnahmu karena dia benci, bukan, saudara. Karena lambene turah, saudara. Nah, bagaimana kalau Anda menghadapi saat-saat seperti itu? Tekun, percaya, berdoa, andalkan Tuhan. Jangan terpengaruh. Jangan bereaksi atas fitnahannya. Tapi beresponlah dengan prosesnya. Jangan meresponi fitnahannya, saudara. Menjawab, capek, saudara. Ya, capek. Tetapi responilah proses itu, saudara, dengan benar. Suatu ketika keluarga kami gegeran besar sekali ya, keluarga besar kami itu, ya, sampai kami itu ribut. Anak itu tidak ketemu sama orang tuanya sampai 7 tahun, saudara, tidak ketemu orang tuanya, dan kita sembunyi, ya, karena waktu itu kita memang waktu itu musibahnya itu ngeri sekali, saudara. Lawannya mafia itu. Nah, yang berkhianat adalah salah satu keluarga kami, saudara. Biasa itu kalau di film-film Hong Kong itu, Nine Dragon gitu ya, wah, segala macam. Kan selalu ada anak satu yang kurang ajar gitu loh. Nah, ini terjadi dengan kami beneran ini, saudara. Anak satu ini kurang ajar, bocor halus. Dia mungkin nggak bermaksud jahat sama kita, saudara. Saya tolong dia kok, dia sudah mau mati saya tolongin kok. Ya, keluarga besar kami sudah tolongin, dia sudah mau mati, sudah kita tolongin. Mungkin dia nggak bermaksud jahat, saudara. Tetapi lambene turah itu loh. Dan dia panik. Apa mau fitnah saya? Enggak, saudara. Dan memang saya itu marah sekali ya, saudara, bayangin. Saya sekolah nggak pernah nyontek loh. Sekolah nggak pernah nyontek. Bisa-bisan, saudara. Di situ saya ngeliat ya, bobroknya polisi itu ya. Saya ngeliat, saudara, bobroknya polisi dibayari sama mafia yang mau menjarain saya itu di depan mata saya, saudara. Ini yang buat dia ya. Wah, kurang ajar, saudara. Ini yang buat dia sambil nunjuk saya. Ini yang buat dia. Kasih duitnya ke polisi. Biar saya masuk, saudara. Masuk, saudara. Di depan mata saya, kurang ajar sekali. Dia mau menunjukkan betapa hebatnya dia, saudara. Saudara, malam itu saya puasa 40 hari 40 malam ya. Begitu saya tahu dibayari itu ya. Saya puasa di dalam penjara itu, saya puasa 40 hari 40 malam, saudara. Kalau nggak kuat, saudara. Di dalam penjara Anda mau puasanya gimana coba? Di dalam sel itu saya puasa 40 hari 40 malam. Tiap malam saya baca Mazmur ini. Saya paling kencang baca Mazmur 109. Tadi ya, biarlah dia kamu itu kalau ada sidang, kalau diputuskan kamu bersalah, istrimu jadi janda, anak-anakmu mengembara kemana-mana, aku jadi miskin, papa. Oh, itu tak bacain keras-keras. Saya ngomong di penjara, saya teriak keras-keras dulu. Waktu itu saya di sel dia, sel tikus itu ya. Oh, saya bacain itu. Kan boleh bawa Alkitab ya kalau sel tikus kan. Wah, saya bacain itu, saudara, ngeri, saudara. Bayangin, saya membacain mantra. Saya bacain mantra 40 hari 40 malam sambil puasa. Tiap malam tak bacain.
Jadi beneran. Jadi beneran, saudara. Satu-satu orang itu tak sebutin namanya. Ini bukan contoh yang baik ya, tapi saya lagi kasih tahu betapa Tuhan itu menjawab doamu, saudara. Ketika kamu sungguh-sungguh teriak dengan rasa sakit ya, dengan rasa prihatin. Wah, prihatin. Kemarin ada yang nanya saya ya, kita lagi kelas apa ya, saya lupa ya, tadi apa kemarin ya. Kalau kita lagi puasa boleh nggak berhubungan seks? Lah, kamu ini mau menunda makan apa mau cari Tuhan? Nah, Anda tiba-tiba boleh nggak lagi berhubungan seks? Kalau orang itu nunda makan, jadi kalau malam dia berhubungan seks, saudara, kalau udah buka puasa. Ada orang Kristen coba belajar sama doa, hari dia baru berhubungan seks, selesai dia baru berhubungan seks, saudara. Memang saatnya puasa benar-benar Anda off di situ, sudah semua hawa nafsu Anda off kan. Jangan marah, jangan mungkin Anda baca Yesaya 58 itu ya. Nah, Anda teriak sama Tuhan dengan ceritanya amat sangat di dalam deraan, di dalam aniaya, dalam fitnah, dalam penderitaanmu, saudara. Seberapa harga dari penderitaanmu? Seberapa Anda mau bayar harga? Ya, untuk prihatin jerit sama Tuhan. Apa yang saya doakan itu semua terjadi persis, saudara. Beneran persis. Yang satu kena musibah, masuk penjara 15 tahun. Polisi-polisinya semua disingkirkan semua. Ya, polisi-polisi itu sampai disingkirkan semua ya. Yang ngerjain saya tuh kolab semua itu polisi-polisinya ya. Itu itu di tahun yang sama, saudara. Kalau namanya 5 tahun lagi itu namanya nggak ada urusan. Itu di tahun yang sama, itu semua bersih. 3 bulan kemudian malah, saudara. 3 bulan kemudian setelah kasusnya saya, orang yang jeblosin saya itu persis. Ya, istrinya diambil orang, anak-anaknya hancur. Wah, itu sampai tak teleponi satu-satu ya setelah saya ketemu Tuhan Yesus, membuat saya nyesel dengan doa itu. Tak teleponi satu-satu, tak lepaskan semua berkat, saudara. Dan orang-orang yang saya lepaskan berkatnya itu juga dipulihkan. Dipulihkan. Saya ikat ya, itu ngeri ya, saya ikat itu. Jahat sekali saya waktu itu. Tetapi Tuhan melihat hati saya yang pahit, saudara. Nah, sebuah saran untuk Anda ya. Karena waktu itu saya masih muda sekali ya. Masih muda, saya masih naif, saya belum ngerti apa-apa, saudara. Ya, doa saya ngawur. Tetapi Tuhan, dia tahu hati saya. Nah, andai kata waktu itu saya melepaskan pengampunan, hati Tuhan, ya, andai kata saya berpikir, kalau waktu itu yang saya lepaskan adalah semua yang baik, ya, mungkin saya tidak akan melalui yang aneh-aneh. Karena ketika Anda melepaskan kutuk, Anda jadi saluran kutuk loh. Walaupun Anda puasa, Anda dilepaskan kutuk, Anda jadi saluran kutuk. Anda lihat apa yang dikatakan oleh Daud, dilemparkan kutuk yang dilemparkan oleh Daud. Dia ngalami sendiri loh. Anaknya korak-karit, istrinya ditiduri orang. Ya kan? Dia ngalamin sendiri. Anda lepaskan kutuk, begitu Anda salah, Anda akan ditagih juga. Kalau Anda nggak salah, nggak apa-apa, nggak mungkin. Tapi kalau Anda lepaskan kutuk, Anda salah, Anda akan ditagih. Kalau Anda lepaskan kebaikan, ya tetap semua yang baik yang terjadi, karena pipa saluran Anda adalah pipa saluran kebaikan. Makanya dalam fitnahan sekalipun Anda sakit sekali, apapun yang terjadi dalam fitnahan itu, responmu tuh harus benar, jaga hatimu murni aletheia, saudara. Ya, balik lagi, kenapa saya bikin opini yang berbeda tentang Sambo itu, saudara? Kasihan, orang itu kalau sudah jatuh, jangan ditimpa lagi, saudara. Ya, Anda bayangin ya, ini anak dari SMA itu anak baik-baik, saudara. Sampai tiba-tiba dia karirnya melejit, sampai tiba-tiba rupanya tidak kuat derajat, hancur dia. Hancurnya itu dia membawa semua keluarganya, bukan cuma minus, nyungsep ke liang kubur, saudara, hancurnya. Hancurnya. Nggak bisa bangun orang begini, mau bangun bagaimana?
Anda kebayang nggak dia mau bangunnya kayak apa? Susah, saudara. Usia masih muda, baru 50 tahun. Ya kan? Mau bangunnya gimana orang ini? Masih hidup pula kan? Kalau mati mah ya sudah. Masih hidup, dia nanggung loh. Kalau orang Jepang udah bunuh diri dia tuh. Ya kan? Kalau orang Jepang bunuh diri, harakiri, saudara. Supaya jangan membuat malu seluruh hidupnya, belum tentu support dia. Keluarganya pun bisa buang dia loh. Ya, kakak adiknya pun, orang tuanya pun bisa buang dia, mempermalukan nama keluarga itu, saudara. Anda kebayang enggak betapa hancurnya? Ditambahin opini-opini, udah jatuh Anda injek lagi, dan Anda nggak tahu masalahnya dia. Itu yang saya hindari dari komunitas. Jangan nginjek-injek orang yang sudah jatuh, yang Anda sendiri nggak tahu kebenarannya. Itu yang saya ajarkan kepada Anda, saudara. Karena orang-orang yang begitu, yang sudah jatuh dan Anda masih nginjek-injek, Anda tidak akan lepas dari hukuman juga loh. Anda juga nggak lepas dari hukuman. Itulah sebabnya saya ingatkan, saya ajari Anda untuk berpikir yang lain, perspektif. Lalu keluarganya si Yosef sudah tuntas, dia sudah menuntut balas, sudah jelas siapa yang salah, udah dihukum, ya kan? Mata ganti mata, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Cuman kita kan nggak mengenal hukuman mati. Hukuman penjara seumur itu dicopot dari jenderal, wah itu sudah ngeri, itu udah nightmare. Belum lagi anak-anaknya, dia terima berkali lipat dari apa yang mereka lakukan. Ya mungkin si Brigadir J juga salah, saudara. Tapi apapun yang dilakukan ini, saudara, Brigadir J, kita tidak tahu memang salah apa nggak salah. Kita nggak ngerti mengapa mereka responnya seperti itu. Ya, hanya berlebihan. Ya sampai membunuh dia orang Kristen kok. Ya kan? Artinya dia nggak lahir baru. Itulah kesalahannya. Karena kelahiran baru itu membuat orang akan, waktu dia mau melakukan tindakan yang nggak benar, Tuhan akan ingatkan. Seperti saya ya, saya nyaris bunuh orang waktu itu ya. Tuhan ingatkan, bisa jadi saudara. Di tengah jalan saya balik, saudara. Itu sudah saya kejar gitu. Waktu zaman saya beringas itu ya, wah saya masih panas, saudara. Waduh, dulu mau saya hancurin isi rumah itu. Saya kacau sekali waktu itu. Wah, itu benar-benar kayak orang kesetanan tuh. Tapi orang-orang ini selalu dijaga sama Tuhan kalau dia lahir baru. Nggak akan. Ingat waktu Daud mau bunuh si Nabal, dihalang-halangi sama Tuhan. Ya kan? Kalau orang-orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, waktu dia kalah menghadapi masalah, apakah Daud menghadapi masalah karena ini yang enggak, semua masalah yang terjadi itu karena kita sendiri, saudara, bukan dari Tuhan. Tetapi apabila kita harus melewatinya, Tuhan akan jaga, saudara. Kalau Anda lahir baru. Nah, kalau Anda nggak akan melewati itu, Anda melewati hal yang buruk itu, badai yang sampai Anda berbuat kayak Sambo itu karena Anda nggak metanoia, udah pasti, udah lahir baru nggak metanoia, atau lahir baru pun nggak metanoia. Orang kalau sudah metanoia, dia nggak akan sampai ke sana. Tidak akan, saudara. Nggak ada peristiwa ujuk-ujuk langsung bunuh orang, itu nggak ada. Semua itu pelan-pelan, tiba-tiba ada sampai di posisi itu. Udah nggak bisa lepas. Kalau balik, hancur semua kayak saya. Pelan-pelan, saya udah di posisi, udah pegang pistol, saudara. Waktu itu kalau dibablasin, ya nggak balik. Kalau saya lepaskan, saya hancur saya tak lepas, saudara. Kalau Sambo milih langkah, ya kan, bablas, saya milih balik, hancur. Kalau saya bablas, ya menang saya. Cuman ketika orang-orang ini sudah nggak ada pilihan lain, pilihannya hancur atau kamu bablasin, lewati batas yang kamu nggak bisa balik. Ya, itu keras sekali, orang Kudus bilang, kamu bablas, lewati garis ini, kamu nggak bisa balik. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus di dalam hidup saya, kelahiran baru. Kamu lewat, kamu nggak akan bisa balik. Terus saya bilang, saya balik, saya hancur. Aku akan pulihkan kamu. Percaya saya, Tuhan. Waktu hancurnya itu sakit sekali, saudara. Tangisan, air mata, dan darah.
air mata dan darah. Fitnahan demi fitnahan, saudara, hancur. Orang kalau sudah jatuh tambah diinjak, saudara, tambah difitnah. Orang kalau sudah jatuh tambah difitnah tuh nggak bisa ngelauk, mau apa lagi? Orang udah fitnah tambah terbenam lagi, saudara. Nah, di saat itulah responmu harus benar. Memang saat itulah saatnya kamu harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Disitulah Tuhan ajari saya metanoia. Bagaimana hidup yang baru, pikir yang baru, pola pikir yang baru, karakter yang dirubahkan. Yang hari-hari ini saya ajarkan kepada Anda semua. Ya, jadi saudara, mulai betapa pentingnya metanoia dalam hidupmu. Ya, bagaimana Anda akan bisa hidup di dalam kebenaran, stay di dalam kebenaran. Kalau Anda metanoia, kalau Anda nggak metanoia, sekalipun Anda lahir baru, Anda bisa tiba-tiba dalam posisi pilihan-pilihan itu. Dan waktu Anda terusin bablas, Anda nggak bisa balik sama Tuhan, Anda balik, Anda hancur. Pilihan-pilihan itu pokoknya cuma jadi Islam, atau habisin lawan saya, atau saya balik dengan rasa malu dan kehancuran, dan saya memutuskan pulang dengan kehancuran dan rasa malu. Saat itu, saudara, pulang dengan kehancuran dan rasa malu. Pilihannya jadi Islam, ya, jadi ustadz sekalian, ya kan? Banyak yang siap dukung saya dan banyak yang siap modalin saya. Nah, atau saya hantam dia, puas. Hantam musuh saya itu, ya, tak bunuh sekalian, puas. Atau saya pulang dengan rasa malu, dengan menanggung semua. Wah, kalau bisa bunuh diri itu, saudara. Ya. Tapi kemudian saya metanoia. Untung saya memilih untuk pulang dengan rasa malu. Malu, rasa yang luar biasa, berdarah-darah. Dipermalukan, dihancurkan, ya, bukan cuma harga diri, moral, sendi-sendi keuangan kami keluar, hancur, semuanya hancur, porak-poranda. Di sini kalau mati pun itu udah nggak ada yang nangisi saya itu. Mati pun udah nggak ada yang nangisin pokoknya. Tapi disitulah titik baliknya, respon itu. Disitulah saya belajar metanoia. Ya, bagaimana dengan Anda? Siap next level? Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta. Terima kasih Pastor Paul untuk firman Tuhan hari ini.